Dengan kemampuan visual yang kita punya dan kreativitas yang kita punya, coba menawarkan jasa untuk para brand. Jadi brand di Kota Bandung kita tawarin, gimana, mau gak sih produknya kita fotoin. Dan hal yang menarik, kita tidak start dengan red card. Ada yang dibayar pakai bakso. So produknya ya. Tapi namanya merintis, ini yang paling menarik. Dan ini perlu dicatat oleh semua teman-teman yang baru memulai bisnis. Kita tuh jangan langsung bicara cuan, tapi perlu juga punya portofolio dan juga kita perlu building trust-nya kan. Tapi yang bisa aku syukuri dengan adanya Ritme ini sendiri malah di networking. Kenapa? Karena Ritme sendiri dibentuk untuk menjaring networking aku yang lebih baik. Dengan dibangunnya Ritme, aku banyak bergabung sama orang-orang yang luar biasa. Aku masuk ke organisasi pengusaha kayak di HIPMI, di Kadin, dan banyak tempat yang lain. Sampai klien jadi jejaring, klien jadi networking. Dan klien aku tuh gak ada yang putus sekali dua kali, Kang. Jadi klien aku tuh ada yang 10 tahun, 5 tahun, paling pendek 3 tahun. Itu buat aku pencapaian. Kenapa? Ternyata aku bisa building trust-nya. Itu dia. Itu 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. X People, apa kabar? Balik lagi bareng saya Ardian Syahyudi. Dan kali ini program kolaborasi Titik Temu bareng dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kali ini kita bakal ngobrol sama Kak Rima. Apa kabar? Halo Kang Yudi, alhamdulillah baik nih. Luar biasa ya hari ini ya. Iya, luar biasa. Gimana, sehat? Alhamdulillah hari ini cukup hangat suasananya ya, kayaknya di Kota Bandung. Yang pasti X People buat kamu juga nih, terus semangat ya. Apalagi kali ini kita bakal gali inspirasi bareng dengan Kak Rima yang punya bisnis, pastinya punya usaha yang kita juga bisa banyak belajar ya. Hari ini mudah-mudahan is okay ya gitu kita sharing ya Kak Rima ya. Oke banget pastinya. Oke, nah Kak Rima kan punya usaha namanya Ritme ya, betul ya? Betul, namanya Ritme Kreatif. Ritme Kreatif, nah ini menarik banget. Apalagi kalau udah ada kata kreatif, industri kreatif mungkin jadi salah satu industri yang hari ini tuh lagi digemari banget. Betul. Gitu ya, dan lagi dibutuhkan banget sih. Kayaknya semua industri butuh yang kreatif-kreatif ya hari ini. Pastinya ya, ini menarik banget sih memang. Akhir-akhir ini lebih banyak orang yang aware dan juga interest, apalagi dunia digital jadi gerbang buat industri kreatif gitu. Oh benar banget. Nah sebelum lebih jauh, mungkin pengen dong dikenalin Ritme itu apa. Mungkin dikasih deskripsi dulu. Terus juga mungkin ya Kak Rima sendiri sebagai apa sih di Ritme itu? Oke, izin jawab ya Kang Yudi. Iya, silakan. Nah, jadi ceritanya saya itu seorang yang berbakat, Kang. Oke, bakat apa tuh? Bakatku butuh. Kalau orang Sunda bilang gitu ya. Betul. Jadi waktu itu saya memulai bisnis dari masih kuliah semester 4. Saya waktu itu kuliah di Universitas Kristen Maranatha. Kebetulan jurusannya psikologi. Tapi waktu saya semester 4 itu sudah mulai ada yang namanya dulu Instamit. Mungkin teman-teman ngalamin sekitar tahun 2012, 2013. Yang mana komunitas teman-teman di Instagram ini belajar cara moto, belajar cara posting. Instagram dulu masih square ya. Iya sih. Belum ada orang-orang ngerti. Terus sosial media itu masih terbatas banget Kang dulu. Betul. Belum ada e-commerce. Adanya jual beli di sosial media juga dulu tuh masih lewat Facebook. Kalau enggak kayaknya BlackBerry masih ada kayaknya. BlackBerry masih ada, bener. Masih tuker-tukeran pin gitu masih kita ya. Masih tuker-tukeran pin, dan itu masih zamannya orang tuh punya iPhone 3 atau iPhone 4 plus BB. Iya, gitu ya. Iya benar. Zaman dulu. Terus kalau misalnya dulu di jual beli online, itu masih kita tuh ragu antara barang yang datang sesuai sama foto atau enggak, dan ditambah fotonya itu masih sangat orang nggak ngerti visual tuh gimana, gitu kan. Singkat cerita, aku dan teman-teman dari teman-teman komunitas Instagram dan lain sebagainya cukup viral pada saat itu, dan kita sering masuk explore. Kan dulu tuh masuk explore tuh susah banget. Kalau sekarang FYP-nya kali ya. Kalau sekarang FYP-nya bener, gitu. Nah, dengan kemampuan visual yang kita punya dan kreativitas yang kita punya tuh punya
grup lah ya disebutnya pada saat itu. Terus teman-teman kita tuh fokus untuk coba menawarkan jasa untuk para brand. Jadi brand di Kota Bandung kita tawarin, gimana mau nggak sih produknya kita fotoin. Dan hal yang menarik, kita tidak start dengan red card. Ada yang dibayar pakai bakso. Oh, produknya ya. Produknya ya. Ada yang dibayar pakai flanel selusin gitu ya. Dan berbagai macam hal. Tapi namanya merintis, ini yang paling menarik dan ini perlu dicatat oleh semua teman-teman yang baru memulai bisnis. Kita tuh jangan langsung bicara cuan, tapi perlu juga punya portofolio dan juga kita perlu building trust-nya kan. Nah, singkat cerita dari masih kuliah semester 4 itu aku langsung lanjut melakukan sama teman-teman, kayaknya nih kalau dijadiin bisnis tuh oke juga. Dengan red card yang sangat murah, kayak dapat video plus ada drone-nya, itu tuh cuman mulai dari 300.000 kan. Kita nombok sebenarnya, tapi pada saat itu yang kita butuh bukan uangnya, tapi kita butuh trust-nya, butuh portofolionya berjalan terus menerus sampai kita dapat kepercayaan. Akhirnya banyak brand-brand yang mulai menghubungi dan menariknya kita juga sempat ngerjain mulai dari namanya itu untuk video klip, terus dulu tuh sempat musim web series, film gitu di YouTube dan lain sebagainya. Pas tahun 2020 ada salah satu sahabat saya namanya Jimmy Hendrik. Nah, Mas Jimmy tuh nanya, "Rima, bisnis kamu tuh kan sebenarnya nyata ya adanya gitu. Kok kamu nggak berani sih untuk ngejadiin ini sebuah bisnis yang lebih besar?" Terus saya bilang, "Saya tuh bukan dari keluarga pebisnis, Mas. Jadi ya yang saya pikir tuh dagang, Kang." Jadi kayak kita menjual sesuatu, kita dapat profit, that's all, selesai. Lebih simpel aja ya. Lebih simpel aja dan tidak berpikir tentang sistem, tidak berpikir tentang keberlanjutan. Benar. Singkat ceritanya, ayo saya bantu Rim supaya kamu bisnisnya bisa lebih growth gitu. Waktu itu dibantuin, diajakin untuk ayo kita bikin PT aja. Dan PT-nya kan nama saya tuh RHYMA ya. Makanya nama PT-nya tuh RHITME Ritme gitu. Karena nama saya juga berhubungan dari rhythm gitu kan. Ayah saya tuh guru seni musik. Jadi semuanya rhythm. Semuanya bicara irama. Bicara seni juga ada iramanya. Gitu awal mulanya. Jadi enggak dimulai dengan PT, enggak dimulai dengan bisnis yang benar-benar pure bisnis. Tapi start dari membangun experience mungkin gitu dulu. Ini menarik banget ya karena dimulai dari membangun experience. Nggak langsung ke ngomongin pengen cuan nggak di situ, tapi justru tadi ya experience yang akhirnya didapatkan juga. Apalagi 2012 berarti awal memulai ini semua. 2012 awal memulai ini semua, dengan waktu itu masih dalam proses berkelana ya, dalam mencari tim yang cocok, mencari taste visual yang cocok. Karena kan bicara kreatif, bicara art, nggak ada yang salah dengan art. Betul. Nggak ada salah benar dalam dunia seni ya. Dalam dunia seni. But kita itu harus build taste-nya. Gitu. Belum lagi mungkin kalau bicaranya konten berarti ya, outputnya atau apa? Betul. Per hari ini banyak orang mengenal itu disebutnya konten ya. Tapi pada saat pengadaan visual itu berbeda. Karena kita bikin konten-kontennya itu waktu itu buat di billboard, terus buat di iklan. Kalau dulu kan belum musim ya konten-kontenan tuh. Yang lebih digital gitu dulu. Belum lebih digital. Dulu kita benar-benar yang advertising banget dulu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, semua itu tuh bergeser. Jadi akhirnya kita nggak main di billboard, tapi kita mainnya dipajang di iklan web, dimainin di iklan YouTube or something gitu. Jadi mengikuti juga ya, maksudnya kayaknya sekarang marketnya udah ke digital, akhirnya tinggal placementnya. Tapi secara teknis wilayah produksi itu yang digarap ya artinya. Wilayah produksi, pengadaan visualnya dan branding ya. Dan dari awal sana, awalnya cuma pengadaan aja, tapi kan yang tadi ya, ketika kita bicara experience, akhirnya ada sesuatu yang baru. Dari setiap experience kita jadi punya knowledge juga kan. Akhirnya aku bergeser ke konsultan, jadi konsultan branding. Lebih ke aspek strategiknya juga diambil berarti. Aspek strategiknya juga diambil dan itu jujur aja based on experience tadi otodidak ya. Setelah makin sini zaman makin canggih.
kita bukan di zaman cari info loh, gitu kan. Ya udah akhirnya kita mencari info yang relate, gimana sih caranya untuk bikin bisnis ini lebih growth gitu. Oke, Kak Rima, berarti kalau sekarang Ritme itu disebut sebagai apa sih? Pengen disebut sebagai apa? Agensi kah? Studio kah? Atau pengen disebut sebagai apa? Kalau Ritme itu disebut agensi bisa untuk agensi pengadaan, tapi disebut studio tuh belum. Karena secara peruntukannya belum ada di sana gitu. Jadi kita lebih ke agensi atau bagian untuk membantu pengadaannya aja. Gitu. Ritme itu juga disebut sebagai creative care space. Betul. Nah, kayak gimana tuh maksudnya, Kak? Jadi maksudnya kan waktu itu ini masih kompro lama ya. Waktu itu tuh gak semua orang itu care tentang visualnya, gak semua orang itu care tentang apa yang ada di bisnis mereka gitu ya, Kang ya. Khususnya berkaitan tentang visual. Nah, kenapa disebut care space? Dulu tuh orang gak paham cara nge-adminin, balas adminnya gimana. Terus orang juga banyak yang gak tahu sebenarnya sosial media yang bagus itu seperti apa sih gitu. Nah, care space di sini kita tuh ngebantu untuk ngasih tahu bahwa kita ngebantu kamu loh. Semua urusan visualmu akan kita bantu untuk kamu tinggal kasih tahu aja ke kita kamu mau gimana. Kurang lebih tuh kayak gitu. Yang menarik justru kebetulan bicara visual, orang itu tertarik terhadap sesuatu tuh 3V kan. V pertamanya voice, suara ya. Terus V yang kedua itu vocal. But V yang ketiga itu visual punya bobot sebesar 57%. That's the reason why kita itu bilang kalau kita care space, karena orang kalau nggak care sama visualnya nggak akan bisa attract orang lain untuk peduli sama apa bisnis yang lagi dia bangun. Iya. Ini apalagi di era sekarang ya, justru itu kan bahkan sebelumnya apalagi sekarang kan, artinya intensi orang terhadap atau atensi orang terhadap visual itu apalagi sekarang makin kuat pastinya makin kuat. Sekarang anak-anak kenapa Gen Z dan lain-lain itu attract banget sama visual, karena mereka lahir di zaman serba disodorkan yang visual. Benar sih. Beda sama generasi-generasi sebelumnya mungkin lebih ke auditori ya, karena mendengar. Betul, makanya sekarang kalau nyari tempat juga Instagramable nggak gitu misalkan ya. Kayak gitu. Karena pengen visualnya bagus. Termasuk bahkan kayaknya makanan juga nggak sekedar makan. Nggak sekedar enak, tapi lihat dulu fotonya. Estetik nggak sih gitu ya? Iya. Kalau dulu kan jatuh cinta dari mata turun ke hati. Kalau sekarang dari mata turun ke jempol. Bener banget, langsung jadi postingan ya. Iya. Oke. Kak, Rhythm selama ini kan berarti udah tahun ke berapa tuh? 13? Menuju 13 ya. Perjalanan yang pastinya udah punya banyak banget cerita. Ngehandle klien di kategori apa aja nih industrinya? Musik kah? Industri apa aja sih yang udah pernah digarap selama ini sama Ritme? Yang digarap tuh macam-macam banget. Kita mulai dari garap kegiatan kayak konser musik, terus kegiatan olahraga tuh kan banyak banget juga. Terus yang tadi web series, video klip. Terus kita juga mengerjakan untuk beberapa kementerian, untuk billboard pengadaan visualnya, untuk DI. Banyak sih. Range-nya kita start dari lokal, nasional, sampai international level. Jadi waktu itu kita udah sempat mulai yang email brand luar negeri dan segala rupa. Waktu itu modalnya juga nekat sih, kan nggak tahu ya, nggak apakah ini works atau enggak. Tapi ternyata malah klien-klien dari luar negeri itu trustnya beda gitu. Mereka apresiasinya juga beda ya. Apresiasinya beda dan secara brief really clear gitu. Jadi kita meskipun jaraknya jauh, itu sama-sama tahu apa yang harus dilakukan. Di Indonesia juga ada yang seperti itu, tapi beberapa memang sometimes mereka masih lebih butuh konselingnya ya dibandingkan konsultasinya gitu, dibandingkan benar-benar langsung aku maunya ini gitu. Mereka tuh akan datang with problem. Problemnya gini, pengen divisualinnya gini, ada ide nggak gitu. Masih butuh edukasi. Masih butuh
mengenal produknya sendiri mau dibawa ke arah mana. Mungkin sih. itu. Kalau edukasi kayaknya lebih ke karena di Indonesia tuh banyak bisnis yang mirip-mirip gak sih? Iya sih. Ketika bicara fashion, kita nggak bisa benar-benar lihat DNA fashionnya karena fashion A, B, C kok mirip. Sometimes ketika kita kayak ke hijab fest atau apapun festival fashion, kalau kita nggak benar-benar baca brandnya, kita nggak benar-benar kenal ini brand apa, bener nggak? Gitu. Oke. Karena ini berarti masuknya bidang jasa ya. Betul. Produknya jasa. Ada pengalaman yang sampai hari ini dari menghadapi berbagai klien ya, paling memorable apa tuh? Banyak pasti kan? Banyak banget sih. Ada yang itu masih menjadi best story versi aku. Ketika dulu kita syuting sesuatu, terus kliennya yang bilang kita yang preparation buat ininya ya, barang yang di shootnya. Kita bilang oke, karena kan itu kesepakatan ya, apa kita yang preparation atau mereka. Singkat cerita, yang dibawa itu ayamnya mateng. Tapi begitu kita masuk proses editing dan untuk preview satu, yang dikomplain adalah kenapa ini ayamnya matang. Terus kita jawab kan, ya ibu kan waktu itu datang bawanya ayamnya matang. Gak bisa mbak, bisa gak diedit jadi mentah. Itu perdana banget, sesuatu yang unik ya. Jadi orang ketika belum paham tentang visual dan editing, mereka berpikir bahwa dunia edit tuh se-magic itu gitu loh. Semua hal bisa diganti, semua hal bisa diubah. Kalau misalnya zaman dulu kita udah AI, bisa ya, possible banget tuh kurubah ayam matangmu jadi ayam mentah gitu. Tapi waktu itu enggak kayak gitu teknologi visualnya. Betul sih. Terus itu putar otak gimana caranya. Beberapa hal yang menarik kayak gitu. Sama kalau di lapangan, mungkin yang paling memorable adalah karena bisnis ini aku gak jalanin sendiri, tapi ada juga suami aku sebagai kameramennya, editornya, dan lain sebagainya. Pada saat fase aku hamil sampai melahirkan, aku gak bisa ikut kan. Jadi aku benar-benar pure strategik belakang layar sampai print pitch deck dan segala rupa. Dia yang akan berkeliling seluruh Indonesia. Tapi satu waktu dia gak ngehubungin aku, kayak kok dia gak ngasih kabar ya gitu. Nah ternyata setelah aku cari tahu, ternyata dia hampir celaka karena waktu itu kita keliling Indonesia itu ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi orang dan buat pariwisata. Terus dia bilang, aku hampir jatuh yang dari tebing karena waktu itu belum ada pengamannya dan lain sebagainya. Itu memorable banget sih. Satu sisi ya kita kan lagi nggak bisa bareng, sedangkan semuanya biasanya bareng. Terus memorable yang lainnya adalah ketika aku udah punya anak aku eksploitasi, aku jadiin talent. Jadi kalau kita pergi sekeluarga udah kayak liburan sambil kerja karena keliling-keliling ke Bali, ke Mandalika, misalnya atau kemana. Nah ini di satu sisi mungkin bagi yang lain nih Kak ya, ini adalah satu dream situation, punya pekerjaan di bidang ini. Betul. Tapi kita pengen tahu juga, apakah memang semudah dan seenak itu di industri ini? Kita pengen tahu nih, di balik itu semua, yang dirasa paling bikin nguras energi itu di bagian apanya sih kalau bicara di industri kreatif ini? Di industri kreatif ini, disclaimer ini persepsi aku ya, POV aku, dan pasti mungkin pelaku industri lain punya POV yang berbeda. Tapi aku ngerasa di industri kreatif ini justru adalah industri yang kayak punya bayi. Why? Karena kita menjaga taste-nya tadi. Bicara art gak ada benar salah, bicara art gak ada bagus atau jelek. Tapi setiap agensi itu pasti punya DNA. Yang mana kalau misalnya di industri kreatif ini, meskipun aku punya tim, gak bisa 100% itu dilepas sama tim. Karena akan menggeser DNA dari aku pribadi dan suaminya. Maksudnya Stiritme ini punya taste-nya seperti apa gitu. Terus sebetulnya naik turun banget. Kalau bicara legit, aku tuh ngerasain banget fase-fase legitnya di awal-awal sampai sekitar tahun 2018 tuh masih full legit ya. Tapi ketika mulai masuk 2019, 2020 apalagi COVID dan segala rupa, mendadak industri ini menjadi industri yang semua orang
ada di situ. Iya, Bener kan? bener banget, karena apalagi di masa COVID ya. Di masa COVID serba didigitalisasi semua. serba didigitalisasi semua, dan yang tadinya orang nggak ngerti kan akhirnya terpaksa harus melakukan kegiatan-kegiatan dari rumah. Konten kreator mulai jadi banyak banget juga. Yes. Dan adanya konten kreator menurut aku bagus. Tapi untuk industri ini ya, believe it or not, tapi kan itu jadi ruang untuk margin pasar kita terpecah. Iya sih. Iya kan. Apalagi mungkin kalau aku dan suami sempat punya set tertentu, dengan adanya perubahan dan orang-orang yang sudah mulai aware terhadap bisnis ini, sekarang bisnis ini tuh jadi struggle untuk di fight karena pesaingnya jadi sebanyak itu gitu. Sedangkan kalau dulu katakanlah waktu masih baru-baru, kita di fase nyaman ya, kayak oke, nggak ada orang yang main di sini gitu. Tapi sekarang bahkan ibu rumah tangga pun semuanya udah bisa bikin konten sendiri, dan saingannya adalah dana dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan kan drop juga ya secara penghasilan perusahaannya dengan COVID dan lain sebagainya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah punya sub bidang khusus pengadaan visual itu. Oke, iya sih, sekarang udah mulai ada tuh tim khusus digital marketing, let's say, yang dia ngurusin konten dan sebagainya ya. Betul, mulai ada. Mereka rata-rata punya tim sendiri yang mana secara budget sangat-sangat bisa ngepres untuk perusahaan. Oke, apa yang membedakan nih Kak antara perusahaan yang punya tim sendiri ketika dibandingkan dengan mungkin melibatkan, ya dalam hal ini khususnya mungkin Ritme, kita katakan gitu. Apa sih yang ngebedain antara perusahaan-perusahaan yang mereka punya tim sendiri dibandingkan dengan menyerahkan ke profesional katakanlah? Ini yang menarik. Ini based on experience aja, balik lagi disclaimer ya, nggak ada benar salah. Tapi yang aku rasa ketika seseorang di fase yang rutin ngerjain itu lagi, idea kreatifnya lama-lama habis. Karena itu sudah jadi rutinitas. Kayak setiap hari gue ngantor, tiap hari gue disuruh foto dan gini-gini. Akhirnya terjebak dalam situasi bahwa yang harus aku lakukan do and done-nya ini. Beda dengan menyerahkan kepada profesional yang mana cara berpikir dia tuh netral. Sehingga dengan cara berpikirnya netral tadi, bicara idea, dia lebih bisa explore dan lebih bisa out of the box karena dia tidak terlibat dalam keseharian yang rutin tadi. Nggak cuman satu bidang. Kalau industri yang mungkin dia misalkan food, dia di makanan terus. Tapi ada travel, ada apa berarti ya. Dan yang menariknya adalah ketika kita sebagai pelaku profesional, otomatis riset yang kita lakukan lebih luas ya. Terus juga cara delivernya ya, namanya kita kan kita merasa sudah dibayar untuk melakukan itu ya. Betul. Jadi lebih ada effort. Tapi kalau misalnya yang tim, enggak maksud diskredit tapi gimana, cuman kan ada juga yang pada akhirnya karena ya gue kerja gitu, terus tugasnya ada KPI tertentu yang dikejar, akhirnya KPI-nya sometimes tidak berbicara kualitas, sometimes enggak semua. Tapi itu yang sering kali terjadi, yang pada akhirnya untuk event-event tertentu perusahaan tuh tetap rekrut profesional. Karena ada sesuatu yang nggak bisa dijangkau sama tim internalnya ya. Internal, betul. Iya sih, levelnya berbeda. Bener ya. Iya, cukup ngerasain juga sih memang. Cukup ngerasain, dan memang ada titik-titik tertentu ketika menyerahkan pada profesional yang ya spesialisnya gitu ya. Ada something yang ya karena memang mereka udah in di situ, pasti punya experience, punya kedalaman, eksplorasi yang lebih luas dan seterusnya. Oke, berikutnya kita ngomongin lagi secara tantangan nih. Tantangan ketika ngebangun industri ini. Kalau tadi mungkin hal-hal menghadapi COVID dan sebagainya, tapi secara umum ketika ngebangun industri kreatif ini, apa yang jadi tantangan terbesarnya, terberatnya, mungkin yang pernah dihadapi, ada nggak sih? Wah, banyak dong, 12 banyak tahun perjalanan ya. Ini kalau dilanjut kita sesinya panjang. Oke, singkatnya memilih tim dan bicara jasa beda sama produk ya. Pastinya produk yang sifatnya real barang gitu ya. Ketika kita bicara jasa, terus kita bicara tim, let's say kita ada timnya bersifat kontrak atau bersifat kerjasama. Ini kan jadi challenge ya.
Satu sisi misalnya ketika bicaranya kemampuan dan kompetensi, nggak semua orang, dan pastinya setiap orang ketika punya peluang mereka mau dong sama peluangnya. Ini yang bikin sometimes timnya tuh jadi kurang solid atau bisa pecah. Kenapa? Karena ketika cara berpikirnya bukan teamwork, itu yang bikin repot. Misal contoh nih, ada project masuk, ini agak curcol dikit gitu ya. Ada project masuk, wah ini angkanya oke. Sebenarnya tanpa gua bawa tim gue juga gua bisa nangkep ya. Dan akhirnya dikerjakan sendiri misalnya sama salah seorang. Tapi dia membawa portofolio bersama misalnya kayak gitu. Nah kan merugikan untuk kita. Tapi itu tuh gak bisa untuk saat ini aku pribadi belum bisa menahan, karena bicara jasa tadi ya perorangan. Iya sih. Dan possibility untuk tetap ada di sini kan harus ada komitmen gitu. Jadi sebenarnya trikinya adalah di pemilihan tim. Milih timnya, kalau kita nggak mungkin membayar orang untuk belajar, karena ini industri serius. Bukan bercanda. Ini bukan tempat kamu belajar, meskipun nggak dilarang, tapi bukan itu. Bukan main-main gitu. Iya. Tapi kalau kita rekrut profesional, ya ada possibility yang tadi, karena pastinya untuk 12 tahun berjalan bukan waktu yang sebentar untuk sampai punya tim yang set banget kan. Ada bongkar pasang timnya, terus juga untuk biaya. Ini biaya industri ini tuh bukan biaya kecil kan. Investasi equipment? Investasi equipment bisa ratusan, investasi dana produksi bisa ratusan, belum lagi jasa yang tadi ya, jasa profesionalnya. Jadi waktu memulai ini juga kebetulan ya aku tuh gak pernah ada investor khusus, karena yang tadi bisnis yang aku lakukan khususnya bukan bisnis yang punya fixed cost. Karena kan kita bersifat session. Ketika kliennya lagi sessional itu kan ada pendanaannya ya, dana khususnya tuh akan keluar di bulan apa. Nah biasanya patternnya dari beberapa tahun tuh patternnya mirip, jadi akan ada siklusnya gitu. Bukan yang setiap hari orang ngonten, enggak kan dulu gitu ya. Mungkin sekarang tiap hari ngonten, tapi konten harian apa sih Kang? Paling edukasi, terus konten informatif yang gitu aja. Tapi untuk konten-konten yang sifatnya lebih berat bobotnya, kayak campaign atau kita mau build sesuatu atau mau ngedobrak branding seseorang, bukan sesuatu yang sebercanda itu gitu kan. Jadi butuh keseriusan juga gitu. Challengingnya di sana. Oke, apalagi ngomongin jasa tim itu penting banget, karena tadi ada urusan rasa juga di situ ya. Iya, ada feelings dan ada ini yang menarik dan gak semua orang mungkin ngeh ya. Tapi foto ataupun visual itu bisa memberikan efek untuk kita trust atau enggak, bisa memberikan juga membuat orang lain itu lebih punya kayak kenapa ya, padahal ini ngedesain informasi yang sama, ini juga ngedesain informasi yang sama, tapi terdeliverynya beda karena tadi ada sense-nya. Kalau cuma dikerjain, sekarang sudah banyak lah aplikasi untuk bikin desain, sangat-sangat banyak. Dan instan lah. Very instan ya. Tapi kalau tidak dilakukan dengan rasa nggak jadi bagus. Tapi dengan tools yang instan tadi, seseorang yang mengerjakan dengan serius bisa jadi sesuatu yang lebih besar juga. Oke. Ini mungkin sedikit dikaitkan dengan komunikasi, pesannya nyampe kali ya. Komunikasi, pakai, betul. Oke. Nah ini benar, ini industri yang cukup tricky banget. Ya betul, ngomongin rasa, ngomongin identitas. Kayaknya setiap klien kan punya identitas ya. Betul. Terus yang paling unik ya tricky tadi, ketika kita punya klien dari industri yang sama, mungkin ya satu jual cilok, satu juga jual cilok. Lantas cilok kedua ini dengan identitas mereka, apalagi kita agensinya yang tadi ya ada DNA-nya, gimana cara mereka membuat tetap berbeda dan mereka tidak akhirnya nggak jadi bertabrakan secara komunikasi iklan ya. Sedangkan mereka masuk ke kita semua, itu challenging juga. Jadi harus orang yang critical thinkingnya baik gitu, terus ide kreatifnya juga tidak melanggar moral dan etika. Betul. Karena sekarang kan emang udah serba canggih, serba mudah zaman ya. Tapi
ya namanya kita orang yang paham dan profesional, tidak boleh hal seperti itu terjadi gitu. Menjaga identitas setiap brand meskipun mungkin reputasinya, kredibilitasnya. Ini kan menarik juga ketika orang yang belum paham banget tentang industri ini, beberapa memang menganggap industri ini tuh kayak gampang lah, cari aja, kita cari buat orang live, cari aja buat yang konten pinggir jalan. Tapi ketika mereka tidak dibekali ilmunya, berapa banyak coba sekarang kasus yang terjadi, kesalahan orang-orang yang live tadi ya, atau orang-orang yang mendelivery atau harusnya jadi juru komunikasi tapi malah menyebabkan konflik gitu. Oke, Karima, dengan pengalaman selama ini menghadapi berbagai klien dan berbagai identitas, katakanlah berbagai karakter juga mungkin, apa nih yang hal-hal mungkin kalau bisa di highlight, oh ternyata gini ya gitu, ada ohnya gitu, kayak di industri ini ya, oh ternyata di industri ini saya jadi tahu kalau orang tuh kayak gini. Ada hal apa aja sih yang didapatkan selama terjun ke industri ini di luar cuan lah katakan ya, gitu. Apa aja sih yang dirasa didapatkan di industri ini? Oh banyak banget dong, karena kan di industri ini kita akan selalu bertukar pikiran. Jadi dari setiap klien pastinya banyak nilai-nilai yang dari mereka bawa, jadi terjadi juga di diri aku. Sebelumnya aku juga memang orang yang on time, orang yang manage waktu banget. Tapi ada satu kejadian yang sampai hari ini masih jadi notes banget buat aku. Waktu itu aku nggak tahu kalau di daerah tertentu tuh macetnya seluar biasa itu gitu ya. Padahal aku udah prediksi pergi dari rumah itu sekitar 1,5 jam sebelumnya aku udah berangkat, karena aku nggak pernah telat dan memang keluargaku mengajarkan untuk jangan telat gitu ya. Satu waktu sampai di kantor itu aku telat 5 menit. 5 menit. Yang mana secara prediksi aku tuh harus sudah sampai selambat-lambatnya setengah jam sebelumnya aku udah di sana gitu kan. Terus bapaknya tanya, kamu tahu jam berapa sekarang? Iya Pak, jam 2:05. Saya bilang, mohon maaf saya terlambat. Terus dia bilang, lambat ya lambat, nggak ada kata maaf, dan harusnya itu jadi kepentingan kamu untuk kamu cari tahu di sini rutenya seperti apa. Kamu harus tahu bahwa waktu tersebut buat saya berarti. Tapi kan saya merasa ditampar di tempat ya, kayak wow, amazing, ada orang yang sesaklek itu. Tapi ya itu dunia bekerja, nggak mau tahu, kayak no excuse ya. Ya lu salah aja gitu loh. Terus sejak hari itu tuh ya aku memperbaiki diri lagi, dan ternyata kita nggak pernah tahu akan dihadapkan dengan klien seperti apa. Kita nggak akan pernah tahu klien yang datang itu punya keunikan apa. Banyak banget yang menarik. Terus juga utamanya yang paling aku banyak belajar adalah penting banget teman-teman belajar legalitas, belajar cara bersurat, dan belajar bikin surat perjanjian. Apalagi di awal mungkin di awal banget nggak kepikiran ke sana ya tadi ya. Jadi di awal-awal tuh banyak kita dapat klien, kita udah kerja, terus akhirnya mereka nggak bayar sama sekali, dan kita bingung nagihnya karena awalnya tuh tidak ada hitam di atas putih, nggak ada ya? Enggak kan? Atau gimana? Ya tadi ya kita start dari experience. Terus ketika dapat klien, yang ada tuh euforia excitednya aja dapat klien. Terus kliennya besar, salah satu tempat pariwisata besar di kota Bandung ini. Kita happy lah, tahun baru ngerjain apa segala rupa, dan mikirnya based on trust. Ternyata bicara bisnis, you nggak bisa percaya siapapun, event teman, dan bahkan sempat juga pertemanan tuh hampir retak gara-gara bisnis, karena cara pandang kita berbeda tentang dunia bisnis ini. Kayak kalau aku kan udah menjalani, jadi aku tuh nggak bisa ambil resiko untuk hal-hal tertentu, apalagi kayak ada investor atau apa ya, karena aku harus pertimbangkan dari investasi ini akan kembali berapa, terus dalam kurun waktu berapa, dengan yang tadi ya penghasilannya siklus. Buat aku bukan hal yang mudah untuk mengiyahkan. Seneng lah punya investor, tapi kan jangka panjangnya apa? Nah, salah satu ketika yang tadi pemilihan timnya agak salah, cara pandangnya salah, bisa jadi sesuatu yang malah merusak apa yang sudah terjadi gitu. Iya sih, butuh
ketika udah ngomongin bisnis, real industry, legal, surat menyurat, baca tiap delik, kedisiplinan tadi juga. Kedisiplinan ya, baca tiap delik, jangan sampai ada salah. Karena ketika kita bikin surat pun, ini tuh masih anget ya kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu. Kita bikin delik tapi kerjasamanya ini secara deliknya tuh udah clear sama salah satu perusahaan. Tapi kita dalam industri ini tuh kan bisa saling bertukar. Aku nggak bisa masuk ke satu kementerian terus-menerus misalnya, atau aku nggak bisa masuk ke satu entitas terus-menerus, karena akan dianggap pencucian uang atau apa ya, kan kayak aku terus-terusan pakai itu sampai di beberapa perusahaan tuh aku tuh di hold kan, Teh Rima kita hold dulu ya, atau ada juga yang bilang kalau kita tetap pengen yang ngerjain misalnya tim Rima, tapi bisa nggak Rima punya perusahaan yang lain, bukan masuk ke perusahaan yang ini misalnya, karena secara audit ini tuh udah bulan lalu, jadi nggak mungkin bulan ini masuk lagi. Ada perhatian di situ juga, Mbak. Ada perhatian. Ada industri ini harus kita bernetworking baik, karena yaitu tadi ada peraturan-peraturan tertentu yang menjaga kestabilan keuangan negara ini misalnya, misal sama pemerintah atau perusahaannya itu sendiri juga. Kesalahan aku adalah salah bikin delik yang akhirnya musnahlah uang tersebut dan dana yang masuk dibawa kabur sama vendor. Kita tidak bisa menggugat perusahaannya karena secara perusahaan sudah selesai pembayaran terhadap vendor ini, tapi vendornya nggak bayar ke kita gitu. Padahal tadinya kita pinjam nama dia untuk membantu kita melakukan pencairan, tapi malah uangnya cair dan hilang sepenuhnya. Ya, terlalu ngalir kayaknya ya. Terlalu ngalir. Tapi itu experience tadi. Oke, Karima, pengalaman hampir 13 tahun, pasti visinya masih banyak yang visi kuatnya juga pasti ingin terus diwujudkan. Tapi kita pengen tahu dong, 5 tahun ke depan pengen kayak gimana? 5 tahun ke depan itu sebenarnya Ritme itu pengen punya spesifikasi khusus, yaitu yang mana kita pengen bergerak malah di akademisnya, yang mana kita ingin melakukan pembekalannya buat orang, karena yang experience yang kita punya gak akan ada secara teori khusus, benar ya? Termasuk yang disiplin tadi tuh nggak bisa didapetin di teori dong. Nggak bisa didapetin di teori. Harus kena marah dulu ya? Harus kena marah dulu, harus kena klien dulu ya. Jadi kita tuh pengen, nah aku tuh sempet pengen punya ritme innovation, yang mana innovation ini adalah kelanjutan dari ritme kreatif yang secara keilmuan knowledge-nya kita akan transfer ke anak-anak lain. Dan anak muda sekarang dengan kemampuan mereka di sosial media, kayaknya ini bakal jadi bekal, dan juga industri ini akan semakin strong. Dengan yang tadi dibilang, kalau misalnya profesionalnya lebih banyak, kalau misalnya orang-orang yang paham tata cara etika sosial media, etika iklan itu lebih bagus, kayaknya untuk filter-filter sosial media yang sekarang belum bagus itu bisa lebih terfilter dengan orang-orang yang nge-create dengan baik gitu. Iya sih ya, itu harus better lah ya ke depannya. Oke, Karima, membangun visi 5 tahun ke depan, melihat perkembangan hari ini ada AI. Gimana tuh ngelihat AI? Kemarin juga ada video-video, kayaknya sekarang bikin video pakai AI dan sebagainya. Ngerasa terdisrupsi kah atau enggak, kok ini potensi kok, atau gimana nih nyikapin perkembangan teknologi yang ada sekarang? Perkembangan teknologi ini menarik banget, dan yang pasti bicara teknologi kita nggak bisa deny, nggak bisa menolak, nggak bisa mundur. Tapi caranya adalah cuma satu, adaptasi. Nah, dengan adanya teknologi kita kan perlu adaptasi. Tapi aku rasa secara industri ini gapnya bakalan jadi jauh banget. Gap yang orang bener. Aku kan tadinya mainnya middle to high end ya. Tapi middle ini akan kehapus. Gapnya itu akan ada di basic sama expert langsung. Why? Karena middle-nya jadi hilang. Semua orang yang middle bisa lari ke AI. Semua orang yang middle ya kayak tadi content creator atau siapapun itu yang punya kompetensinya jadi bisa main di sana. Bener ya? Bener. Tapi expertnya jadi too expert, jadi tinggi banget. Kenapa? Karena
kalau kita pengen beda, pembedanya value-nya apa sih? Pasti equipment-nya harus yang lebih bagus. Yes. Selain equipment, idenya harus lebih bagus. Terus banyak hal yang akhirnya gapnya jadi jauh banget tadi. Jadi kontras banget berarti ya. Banget. Yang kita tadinya bisa main di basic, middle, sama expert, middle-nya hilang. Karena semua middle akan turun ke bawah, tapi belum tentu middle ini bisa menjangkau naik. yang expertise tadi ya. Betul, karena equipment-nya juga udah jauh, udah canggih. Dan kecanggihan itu nggak bisa tiba-tiba. Jujur aja, kalau kita udah biasa pakai barang atau equipment yang bagus, turun gear atau turun equipment, kita ngerasa emang sih bisa. Betul. Tapi secara kualitas, bicara kualitas ya. Secara kualitas pasti beda. Nggak mungkin kualitasnya bisa disandingkan B2B gitu. Iya. Nggak sama lah, nggak bisa. Nggak apple to apple. Nggak apple to apple. Ya mungkin apple to yang lainnya. Apple to apa gitu. Aku sih melihatnya begitu. Cuman nggak tahu ya secara teman-teman pengamat atau teman-teman lapangan yang lain melihatnya seperti apa. Cuman aku pribadi tuh sempat di fase goyah banget yang kayaknya aku nggak akan bisa fight deh kalau sama teknologi per hari ini gitu. Tapi ternyata kita memang nggak harus fight, tapi kita harus accepted, terus kita harus adapted, dan mau tidak mau kita harus lebih punya cara berpikir yang kreatif, tapi masih di jalur yang ya ini yang bisa kita lakuin gitu. Dan itu challenging banget sampai sekarang. Aku juga kalau boleh jujur ya, belum menemukan titik yang kayak dulu, oh ini gue bisa kerjain ini tuh belum, karena masih sangat abu-abu dengan teknologi. Dan juga kita tuh kan di era fuce ya, serba nggak pasti, serba membingungkan, serba ambigu. Itu juga jadi salah satu yang plus tapi minus. Yang tadinya kita bisa dapat klien dengan angka tertentu, tapi dengan adanya pergeseran sosial media, pergeseran teknologi, harganya jadi nggak se-excellent itu, gitu kan? Iya sih. Iya. Oke, Kak, nggak kerasa ternyata sebetulnya ini banyak banget pertanyaan yang ingin disampaikan juga. Enjoy banget obrolannya, tapi mungkin saya masih punya 2 pertanyaan lagi. Yang pertama pengen tahu dong, kalau yang dirasa dengan perjalanan sampai hari ini, pencapaian terbesar apa sih yang dirasakan atau didapatkan oleh seorang Rima sendiri di ritme ini? Pencapaian ya, sebenarnya bicara pencapaian itu pastinya subjektif, dan pastinya tiap orang berbeda. Tapi yang bisa aku syukuri dengan adanya ritme ini sendiri, malah di networking. Kenapa? Karena ritme sendiri dibentuk untuk menjaring networking aku yang lebih baik. Seperti yang tadi disampaikan, aku bukan background dari keluarga pebisnis, I'm not entrepreneur gitu ya. Tapi dengan dibangunnya ritme, aku banyak bergabung sama orang-orang yang luar biasa. Aku masuk ke organisasi pengusaha kayak di HIPMI, di Kadin, dan banyak tempat yang lain. Sampai untuk bahkan klien jadi jejaring, klien jadi networking. Dan klien aku tuh gak ada yang putus sekali 2 kali, Kang. Jadi klien aku tuh ada yang 10 tahun, 5 tahun, paling pendek 3 tahun. Itu buat aku pencapaian. Kenapa? Ternyata aku bisa building trust-nya. Itu dia. Itu pencapaian yang menurut aku luar biasa. Karena kalau reputasi atau kredibilitas kita gak baik, se-excellent apapun kerja kita, orang tuh males. Pencapaian aku menurut aku itu. Dan di luar dari itu sendiri, bicara ritme, banyak hal yang orang itu ya tadi dibilang ini dream apa ya, mimpi semua orang gitu untuk punya bisnis kayak gini. Dan ketika menjalani, meskipun pahit asam manis, tapi kalau misalnya kita fokus dan juga kita punya support system yang kuat, ini tuh bisa menjadi sesuatu yang besar gitu. Oke. Menjaga trust, kemudian relasi itu yang hal terbesar dan mahal ya, karena bicara relasi nih, kalau misalnya kita tidak bekerja dengan baik, kita pasti akan ada di circle yang itu lagi. Nah, dengan adanya ritme ini sampai ke circle level tertentu tuh udah bisa aku reach out, bahkan ya sesisi semenariknya versi aku,
pada saat pemilihan presiden di di periode lalu, ada salah satu calon presiden yang emang ngajak diskusi, literally diskusi, hanya untuk dia nggak jadiin aku tim agensinya, dia nggak jadiin aku tim internalnya, tapi dia cuman pengen kayak, dengan pengalamanmu, sudut pandangmu, apa yang harus aku lakukan? Wow, diminta advice dari calon seorang presiden. Iya, dari seorang Rima yang nggak apa sih, dia nggak ada apa-apanya gitu. Cuman buat aku pribadi itu adalah pencapaian gitu. Ya, oke, menarik banget. Satu lagi mungkin, kalau misalkan dikasih cermin hari ini, apa yang mau disampaikan ke diri sendiri 5 tahun ke belakang? Tapi 5 tahun ke belakang aku akan sampaikan bahwa, hai Rima, kamu sekarang sedang memupuk apa yang akan kamu petik suatu hari nanti. Jadi kalau aku lihat, gak usah ragu gitu, gak usah takut, karena setiap perjalanan, setiap aksi ada reaksi. Jadi gak usah peduli apapun reaksinya, selama yang terbaik, just go girl. Oke, Karima, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita ya. Thank you Kang Yoga, X Channel, and all team. Yes, X People, itu dia obrolan kita bareng dengan Rima dari Ritme Kreatif ya. Ritme Kreatif, sebuah industri kreatif yang ternyata dari 2012 tadi ya memulai sampai hari ini, dan keep going, keep growth, terus bertumbuh, dan hopefully tadi apa yang diharapkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan sekarang juga pengen memperkuat di edukasi juga, berarti ya, membuka, ayo dong belajar dong. Nah itu juga artinya ada legacy juga yang nanti ingin dibangun juga ya. Betul. Oke, itu dia obrolan kita bareng dengan Karima. So makasih banyak. Ini program kolaborasi kita X People bareng dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sampai jumpa lagi di titik temu berikutnya. Bye.